Saudara mahasiswa, selamat berjumpa dalam program video penuntun buku materi pokok. Program ini dimaksudkan membantu Anda memahami konsep atau pengertian dalam mempelajari buku materi pokok, mata kuliah kimia, fisik, biologi lingkungan dengan kode link 1112. Adapun topik yang akan dibahas di program ini adalah yang pertama, iklim dan penyusun iklim, kedua, air dan lingkungan, ketiga, lingkungan kimia air, keempat, lingkungan fisik air, dan kelima, mengenai lingkungan biologi air. Orang sering rancu mengartikan antara cuaca dengan iklim. Sebenarnya ada perbedaan yang tegas antara cuaca dengan iklim. Cuaca adalah menggambarkan kondisi atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu yang umumnya digambarkan dengan unsur-unsur cuaca seperti suhu, kelembaban, radiasi matahari, angin, dan curah hujan. Sedangkan iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah dalam waktu yang lama, minimal 30 tahun. Iklim tersusun dari beberapa unsur, antara lain suhu udara, kelembaban udara, penyinaran matahari, angin, dan curah hujan. Unsur-unsur iklim berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor iklim atau yang sering disebut dengan pengendali iklim. Pengendali iklim terdiri dari ketinggian tempat, latitude atau garis lintang, daerah-daerah tekanan, arus-arus laut, dan permukaan tanah. Faktor-faktor iklim tersebut saling mempengaruhi dan saling timbal balik. Hal ini akan menentukan pola yang diperlihatkan oleh unsur-unsur iklim. Namun sebaliknya, unsur-unsur tersebut sampai suatu batas tertentu akan mempengaruhi pula faktor-faktor iklim. Batas-batas pola yang ditentukan umumnya stabil, namun kemungkinan adanya penyimpangan tentunya tidak dapat dihindari. Penyimpangan-penyimpangan iklim sesungguhnya merupakan pengecualian dan benar-benar harus diperhatikan. Penyimpangan iklim antara lain adalah musim kemarau yang panjang, curah hujan yang terus-menerus selama beberapa hari yang disertai dengan hujan lebat, perubahan suhu yang lebih panas dari biasanya. Sehingga penyimpangan iklim mempengaruhi lingkungan, yaitu pertama, terganggunya sistem pertanian dan akan diperlukan biaya yang sangat besar untuk melakukan penyesuaian. Kedua, kepunahan berbagai spesies hewan maupun binatang atau keanekaragaman hayati, karena sumber daya hayati merupakan mata rantai tatanan lingkungan hidup. Oleh karena itu, sumber daya hayati dapat menjadikan lingkungan hidup kita ini bisa hidup.
Di samping itu, makin beraneka ragam sumber daya yang kita gunakan, maka akan makin stabil tatanan lingkungan hidup ini, karena makin banyak pilihan untuk pemanfaatannya. Saudara mahasiswa, Anda telah mengikuti pembahasan mengenai iklim dan penyusun iklim. Nah, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah dalam waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca menggambarkan kondisi atmosfer pada suatu daerah atau suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Tentunya iklim ini tersusun dari unsur-unsur iklim yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Ini disebabkan karena adanya faktor iklim atau pengendali iklim. Adapun dampak dari terjadinya perubahan iklim adalah antara lain rusaknya sistem pertanian dan kepunahan berbagai jenis spesies. Nah, saudara mahasiswa, berikutnya Anda akan mengikuti pembahasan materi yang kedua mengenai air dan lingkungan. Adapun topik yang akan dibahas adalah mengenai siklus air dan peranan air dalam kehidupan. Saudara, air merupakan sumber daya alam yang paling potensial. Air sebagai faktor ekologis memiliki sifat khas, yaitu yang pertama, air merupakan benda yang mutlak dibutuhkan oleh manusia. Manusia lebih cepat meninggal karena kekurangan air daripada kekurangan makan. Sedangkan sifat kedua, air mempunyai mobilitas yang tinggi dalam biosfer ini, yaitu melalui presipitasi, evaporasi, dan pengaliran. Air akan berputar terus sepanjang masa. Dengan demikian, jumlah air di muka bumi ini akan tetap dan tidak dapat diperbaharui lagi atau disebut dengan unrenewable. Perubahannya hanya mengikuti suatu siklus yang disebut dengan siklus hidrologi. Saudara, kebutuhan air yang paling utama adalah untuk mendukung kehidupan manusia dari segala kegiatan ekonomi yang dilakukannya, seperti kegiatan rumah tangga, kemudian industri, pembangkit tenaga listrik, pertanian, pariwisata, penggelontoran, dan lain sebagainya. Di dunia ini terdapat sekitar 1,3 sampai 1,4 miliar kilometer kubik air, 97,5% adalah air laut, 1,75% berbentuk es, dan 0,73% berada di daratan sebagai air sungai, air danau, air tanah, dan sebagainya. Hanya 0,001% berbentuk uap air di udara. Air di bumi ini mengulangi terus-menerus sirkulasi yang dimulai dari penguapan, presipitasi atau air hujan, dan pengaliran keluar atau outflow. Jumlah air di dunia tetap dan berputar yang dimulai dari air menguap ke udara dari permukaan tanah, perairan, dan laut, berubah menjadi awan sesudah melalui beberapa proses, dan kemudian jatuh sebagai hujan atau salju ke permukaan laut atau ke daratan. Sebelum tiba ke permukaan bumi, sebagian langsung menguap ke udara dan sebagian lagi jatuh ke permukaan bumi. Tidak semua bagian hujan yang jatuh ke permukaan bumi mencapai permukaan tanah. Sebagian akan tertahan oleh tumbuh-tumbuhan, di mana sebagian akan menguap dan sebagian lagi akan jatuh atau mengalir melalui dahan-dahan ke permukaan tanah. Sebagian air hujan yang tiba ke permukaan tanah akan masuk ke dalam tanah atau infiltrasi. Bagian lain yang merupakan kelebihan akan mengisi lekuk-lekuk permukaan tanah, kemudian mengalir ke daerah yang lebih rendah, masuk ke sungai, dan akhirnya ke laut.
Dalam perjalanan ke laut, sebagian akan menguap dan kembali ke udara. Sebagian air yang masuk ke dalam tanah keluar kembali segera ke sungai atau interflow. Tetapi sebagian akan tersimpan sebagai air tanah atau groundwater yang akan sedikit demi sedikit dalam waktu yang lama ke permukaan tanah. Saudara, kebutuhan air yang paling utama adalah untuk mendukung kehidupan manusia dari berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukannya seperti rumah tangga, kemudian pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan juga pariwisata. Kebutuhan air untuk keperluan domestik atau rumah tangga adalah sekitar 40% dari kebutuhan air keseluruhan. Kebutuhan air di pedesaan Indonesia kurang lebih 60 liter per orang per hari. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah kurang lebih 80 liter per orang per hari. Sekitar 48% air domestik digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk kota. Umumnya sumber air bersih kota berasal dari mata air sebesar 41% dan air sungai sebesar 35%. Sisanya adalah air tanah. Kebutuhan untuk irigasi atau budidaya pertanian diperkirakan kurang lebih 50% dari total kebutuhan akan air. Sedangkan kebutuhan air untuk industri kurang lebih 7%, dan untuk pembangkit tenaga listrik kurang lebih 2%, serta untuk pariwisata adalah sekitar 1%. Untuk memenuhi kebutuhan akan air tersebut, pertama-tama yang harus dilihat adalah ketersediaan air. Ketersediaan air bisa berasal dari air permukaan yang meliputi air sungai, rawa, danau, dan air tanah. Ketersediaan air atau potensi air tergantung pada kondisi hidrologis tempat, seperti tinggi rendahnya curah hujan, perubahan iklim, luas daerah tangkapan, tekstur tanah atau lapisan tanah, jenis vegetasi, dan keadaan topografi daerah. Nah, saudara mahasiswa, untuk menentukan bagaimana perbandingan antara jumlah air yang tersedia dengan jumlah air yang dibutuhkan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah aliran mantapnya. Aliran mantap adalah aliran yang selalu tersedia di setiap waktu pada tahun rata-rata, yaitu yang berupa aliran rendah yang besarnya sekitar 25 hingga 35% dari jumlah aliran tetap. Sebagai gambaran, saat ini air yang tersedia di Indonesia setiap waktu sebesar 703 miliar meter kubik per tahun. Untuk menghitung aliran yang tersedia atau aliran mantap,
Dasarnya adalah jumlah curah hujan rata-rata tahunan dikalikan dengan luas daerah dan dikalikan dengan faktor konversi yang besarnya 25%. Asumsi ini dipakai karena air terinfiltrasi masuk ke tanah dan dikeluarkan kemudian. Sebagai contoh adalah curah hujan yang jatuh di Pulau Jawa, rata-rata tahunannya adalah 2.580 mm. Air hujan tersebut dikalikan faktor konversi, yaitu air hujan yang hilang sebesar 48%. Maka diperoleh curah hujan efektif yang besarnya 1.330 mm. Curah hujan efektif tersebut dikalikan dengan luas Pulau Jawa, yaitu sebesar 133.187 km persegi, diperoleh aliran permukaan, yaitu sebesar 175.809 juta meter kubik per tahun. Aliran permukaan tersebut dikalikan dengan faktor konversi yang besarnya 25%. Maka diperoleh air yang tersedia atau aliran mantap yang besarnya 43.952 meter kubik per tahun. Aliran mantap inilah yang digunakan oleh penduduk Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan akan air. Mengingat beragamnya tata air dan variasinya sistem tata air yang ada di Indonesia, maka langkah pertama yang perlu diketahui dalam ketersediaan air adalah keseimbangan air atau neraca air atau water balance equation. Keseimbangan air merupakan keseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air dalam satu siklus hidrologi. Jadi, pada dasarnya, neraca air digunakan untuk memperoleh nilai surplus atau kelebihan dan defisit atau kekurangan air pada suatu daerah. Nilai surplus dan defisit tersebut diperoleh dari perbedaan nilai curah hujan rata-rata tahunan dengan nilai evapotranspirasi rata-rata tahunan. Saudara mahasiswa, dari pembahasan materi kedua ini dapat disimpulkan bahwa jumlah air di muka bumi ini akan tetap dan tidak dapat diperbaharui lagi atau bersifat unrenewable. Perubahannya hanya mengikuti suatu siklus yang disebut dengan siklus hidrologi. Di dunia ini terdapat sekitar 1,3 sampai 1,4 miliar kilometer kubik air. 97,5% adalah air laut, 1,75% berbentuk es, dan 0,73% berada di daratan sebagai air sungai, air danau, air tanah, dan lain sebagainya. Hanya 0,001% berbentuk uap air di udara. Saudara, kebutuhan air untuk domestik adalah sebesar 40%, untuk irigasi 50%, untuk industri 7%, pembangkit tenaga listrik sebesar 2%, dan untuk pariwisata sebesar 1%. Adapun ketersediaan air atau aliran mantap, rumusnya adalah sebagai berikut. Jumlah curah hujan efektif dikali luas daerah dikali faktor konversi, yaitu sebesar 25%. Dan keseimbangan air adalah jumlah air tersedia dikurangi jumlah kebutuhan air. Berikutnya saudara, Anda akan mengikuti pembahasan dari materi ketiga mengenai lingkungan kimia air. Adapun topiknya difokuskan pada unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam air, juga unsur-unsur kimia tersebut yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Air, walaupun kelihatan jernih, namun belum tentu dapat digunakan sebagai sumber air bersih, karena unsur-unsur kimia yang terkandung dalam air ada yang membahayakan bagi kesehatan manusia.
Untuk mengetahui kandungan unsur kimia dalam air, harus dianalisa di laboratorium. Unsur-unsur kimia yang membahayakan bagi kesehatan manusia adalah besi atau Fe. Kelebihan Fe dapat merusak dinding usus dan berkurangnya fungsi paru-paru. Kemudian mangan atau Mn. Keracunan mangan berakibat insomnia, lemah pada kaki dan otot muka. Kemudian kesadahan atau pH yang berakibat sabun tidak bisa membusa. Selanjutnya adalah klorida atau Cl, dalam jumlah banyak akan menimbulkan rasa asin, korosi pada pipa penyediaan air panas. Dan selanjutnya adalah nitrat dan nitrit yang dalam jumlah banyak bisa menyebabkan diare campur darah. Untuk mengetahui suatu badan air apakah sudah tercemar atau mengandung unsur kimia yang membahayakan bagi kesehatan manusia, maka diperlukan suatu standar baku mutu air. Standar baku mutu air ini telah dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan nomor 416 Permenkes /9 Romawi /1990. Standar baku mutu air untuk air bersih bagi unsur-unsur yang membahayakan kesehatan manusia meliputi besi atau Fe, maksimum yang dianjurkan 1,0 mg per liter. Mangan atau Mn, maksimum yang dianjurkan 0,05 mg per liter. Kesadahan atau pH maksimum yang dianjurkan adalah antara 6,5 sampai 9. Klorida atau Cl, maksimum yang dianjurkan adalah 200 mg per liter. Nitrat, maksimum yang dianjurkan adalah 5 mg per liter. Dan nitrit, maksimum yang dianjurkan adalah nihil. Saudara mahasiswa, selain unsur kimia air, unsur fisik air juga merupakan satu hal yang bisa mempengaruhi kualitas air. Nah, dari unsur fisik air ini dapat dijadikan indikator pertama kali apakah air atau tubuh air sudah tercemar atau belum. Unsur fisik air ini dapat diamati dari pengamatan visual selain dengan analisa di laboratorium. Unsur-unsur fisik air meliputi temperatur, warna, bau, rasa, kekeruhan, dan daya hantar listrik. Unsur warna, rasa, dan bau dapat dilakukan dengan pengamatan di lapangan tanpa bantuan alat, sedangkan unsur yang lain diperlukan bantuan alat. Kriteria apakah badan air sudah tercemar atau belum dari pengamatan fisik adalah sama dengan yang digunakan untuk kriteria kimia, yaitu standar baku mutu yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan nomor 416 /9 Romawi /1990. Adapun kriterianya adalah temperatur kriteria yang digunakan adalah temperatur air normal. Warna maksimum yang dianjurkan 5 unit PTCO standar. Bau maksimum yang dianjurkan tidak berbau. Rasa maksimum yang dianjurkan tidak berasa. Kekeruhan maksimum yang dianjurkan 5 mg per liter SiO2. Dan DHL maksimum yang dianjurkan 50 μH per cm. Jadi saudara, unsur kimia yang terkandung di dalam badan air dan membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia adalah besi atau Fe, mangan atau Mn, kesadahan atau pH, klorida atau Cl, nitrat atau NO3, dan nitrit atau NO2. Sedangkan unsur fisik air meliputi temperatur, warna, rasa, bau, kekeruhan, dan DHL. Unsur ini merupakan indikator pertama apakah badan air sudah tercemar atau belum.
Saudara mahasiswa, untuk selanjutnya Anda akan mengikuti pembahasan materi keempat mengenai lingkungan biologi air. Selain terdapat sifat fisik dan sifat kimia, tubuh air juga terdapat makhluk hidup renik. Dan untuk pembahasan kali ini difokuskan untuk makhluk hidup renik yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Di samping itu, makhluk hidup renik ini juga menjadi salah satu indikator bahwa tubuh air telah tercemar. Unsur-unsur biologi air yang membahayakan bagi kesehatan manusia antara lain coliform tinja, coliform group, kuman parasitik, dan kuman patogenik. Sebagai contoh adalah orang yang minum air mentah dari sumbernya. Walaupun secara fisik kelihatan jernih, tidak berbau, namun dalam air tersebut terdapat mikroba patogen seperti bakteri E. coli enterotoksigenik yang dapat menimbulkan penyakit diare. Penyakit tersebut ditularkan melalui penelanan. Selain itu, penularan dapat juga melalui kontak langsung karena sanitasi yang tidak memadai. Untuk mengetahui suatu badan air apakah sudah tercemar atau mengandung unsur biologi yang membahayakan bagi kesehatan manusia, standar baku mutu yang digunakan adalah standar baku mutu yang telah dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan nomor 416 Permenkes _9 Romawi _1990, yaitu standar baku mutu air untuk air bersih bagi unsur-unsur yang membahayakan kesehatan manusia meliputi coliform group standar maksimum yang dianjurkan adalah 10.000 mpn per 100 ml, coliform tinja maksimum yang dianjurkan adalah 2.000 mpn per 100 ml, kuman parasitik maksimum yang dianjurkan adalah nihil, dan kuman patogenik maksimum yang dianjurkan adalah nihil. Saudara mahasiswa, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa air yang jernih dan tidak berbau belum tentu dapat langsung kita minum. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat unsur-unsur biologis yang tentunya berbahaya bagi kesehatan manusia. Apa sajakah unsur-unsur tersebut? Unsur tersebut antara lain pertama adalah coliform group dengan ambang batas 10.000 mpn per 100 ml. Kemudian coliform tinja dengan ambang batas 2000 mpn per 100 ml. Kemudian kuman parasitik dengan ambang batas nihil dan kuman patogenik dengan ambang batas nihil. Saudara mahasiswa, Anda telah mengikuti pembahasan kelima materi pada program video penuntun buku materi pokok ini, yaitu mengenai iklim dan penyusun iklim, air dan lingkungan, lingkungan kimia air, lingkungan fisik air, dan lingkungan biologi air. Nah, selanjutnya masih ada satu materi lagi yang perlu Anda ketahui, yaitu mengenai penggolongan air. Selain air dapat digolongkan berdasarkan sifatnya, air juga dapat digolongkan berdasarkan peruntukannya. Berdasarkan peruntukannya dan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 02 tahun 1988, air dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu air golongan A, air golongan B, air golongan C, dan air golongan D. Penggunaan masing-masing golongan tersebut adalah air golongan A adalah air yang dapat digunakan sebagai sumber air minum tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Jadi langsung dapat digunakan karena unsur-unsur yang terkandung di dalamnya tidak ada yang melebihi ambang batas. Air golongan B yaitu air yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, tetapi harus melalui treatment atau pengolahan terlebih dahulu. Karena ada beberapa unsur kimia maupun fisik yang melebihi ambang batas. Air golongan C yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Air golongan D yaitu air yang dapat digunakan untuk pertanian, perkotaan, industri, dan tenaga listrik. Nah, saudara, berdasarkan peruntukannya,
air dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah air golongan A, yaitu air yang dapat digunakan untuk air minum tanpa harus melalui proses pengolahan. Yang kedua adalah air golongan B, yaitu air yang dapat digunakan untuk air minum tetapi harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Kemudian air golongan J, yaitu air untuk perikanan dan peternakan, sedangkan air golongan D adalah air untuk irigasi, industri, pembangkit listrik tenaga air, dan perkotaan. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 02/1 Romawi /1988. Saudara mahasiswa, demikianlah program video penuntun buku materi pokok mata kuliah Kimia, Fisik, dan Biologi Lingkungan. Semoga penjelasan melalui program ini membantu Anda dalam mempelajari buku materi pokok. Selamat belajar dan semoga sukses selalu.